Nah, ini wajibnya harusnya seperti itu. Atau sebaliknya, tenang-tenang saja. Ya, kalau tenang-tenang saja berarti ada satu penyakit dalam dirinya. Ya, apalagi misalkan diperlakukan sama salah sholat aja, misalkan lambat, tenang-tenang saja, nah, berarti ada penyakit dalam dirinya. Nah, iwan billah, maka kita harus temukan penyakit itu. Ya, kita diagnosa penyakit itu, maka tentunya insya Allah kita obati penyakit itu. Nah, iwan billah, sekali lagi kita sebagai umat, karena kita menyepakati bahwa mempelajari ilmu itu adalah wajib, ya, sampai akhir hayat kita, maka kita sekali lagi, gitu ya, kita semangatkan nih kajian-kajian seperti ini, kita datangi, ya, kita paheula-heula, gitu kan. Saya pernah mendengar di sebuah radio, sungguh luar biasa. Di syekh itu, ya, kita ketika mengkaji gitu ya, ataupun ustadz ataupun manusia ataupun muslim yang pecinta ilmu, sungguh luar biasa. Ketika ada di Timur Tengah sana, informasi, ketika ada kajian itu, dia kan jauh ya gitu kan. Maka kalau misalnya hari ini misalkan datangnya perginya pagi-pagi, kalau malam itu tidak kebagian kemungkinan terlambat, maka dia betul-betul soson dia besok ya sudah ada di masjid tersebut, sudah ada di majelis tersebut, karena ketakutan untuk terlambat untuk mempelajari ilmu. Begitulah ya pecinta ilmu, dia betul-betul mempersiapkan waktunya, dananya dan segala macam untuk mempelajari ilmu. Khususnya di sini insyaallah sebagaimana biasa malam Ahad kita akan senantiasa ada kajian-kajian, dan inilah modal kita ya untuk nanti di akhirat kelak ya, nanti, dan tentunya apalagi di dunia ini, sehingga kita tidak bodoh terhadap ilmu. Kita tidak bisa diperlakukan semena-mena, disesatkan gitu ya. Karena tanpa ilmu pasti sesat, Pak. Ya, tanpa ilmu pasti sesat. Ya bagaimana tidak sesat gimana? Gitu ya. Kita mau sholat aja tanpa ilmu ya tidak bisa. Maka iman dengan Allah, kita senantiasa akan rindu tentang ilmu din Allah. Karena inilah sebagai modal awal, sebagai bekal kita. Ya. Kalau dunia, Pak, kan biasanya kan akan lebih maksimal mencari dunia dibandingkan dengan ilmu, ya. Padahal kita ketahui, ya, dunia ini kata Rasulullah SAW. Ini Rasulullah ketika beliau bersabda, ketika bersama para sahabatnya, maka di sedang kumpul itu ada seekor bangkai. Itu disebutkan di situ ada seekor bangkai kambing yang sudah busuk. Nah, gitu ya. Maka Rasulullah menggunting telinga si kambing itu, sehingga ya diumumkan kepada para sahabatnya. Dia berkata, ini Rasulullah kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang mau berkenan membeli ya tadi telinga seekor domba itu, ya, maka para sahabat tidak ada yang menawar, bahkan mengatakan, ya Rasulullah, itu tidak akan laku, itu kan kambing yang bangkai, yang bau, bagaimana menjadi bermanfaat atau mulia dan sebagainya kambing tersebut.
Maka karena tidak laku kambing tersebut, ya, ataupun telinga kambing tersebut, maka Rasulullah dilanjutkan, wahai sahabatku, saya gratiskan kambing ini, mau tidak? Ya. Nah, Iwan bin Allah di sini mau nggak? Kambing ya yang bangkai, yang bau, terus telinganya, walaupun digratiskan pasti tidak mau, karena hina, karena jijik kambing itu. Nah, begitu juga para sahabat berkata, wahai Rasulullah, itu hina, itu jijik. Maka selanjutnya Rasulullah berkata, inilah dunia, ya, yang kalian kumpulkan, yang kalian tumpuk-tumpuk gitu ya, yang kalian cari sampai tidak tahu matahari terbit, tidak tahu matahari terbenam, saking mencarinya dunia. Karena pingin ditumpuk tanpa dikembangkan sedikit demi infak, sedekah dan sebagainya. Nah, begitulah pandangan Allah kepada dunia. Seperti kita ataupun para sahabatnya melihat betapa jijiknya, betapa hinanya kepada dunia. Ya, Allah melihatnya seperti itu. Terserah, Iwan bin Allah. Bukan berarti kita kembali lagi karena menjauh dunia, bukan. Ya. Tapi kita suka terbalik slogan ini. Ya, brand kita slogan ini suka terbalik gitu. Jadi maksudnya bahwa cari dunia, jangan lupakan akhirat, gitu ya. Betul tidak seperti itu? Dibalik ya. Nah, harusnya cari akhirat, jangan lupakan dunia. Itu yang betul. Tapi kita seringkali terbalik ya. Jadi cari dunia, jangan lupakan akhirat. Makanya akhirat saeutik ya, gitu. Nah, Iwan bin Allah sekali lagi, alhamdulillah hari ini kita akan diinformasikan lagi ya tentang bagaimana Islam, ya, tentang ilmu din, ya, ilmu agama kita tentang Islam. Insyaallah sebagaimana biasa dilanjutkan kembali ya. Kita memaknai, kita memahami tentang kitab yang insyaallah malam ini adalah kegiatan tentang taman-taman orang-orang soleh ya, ataupun Riyadhus Shalihin. Nah, Masya Allah kan, mudah-mudahan kita yang namanya taman Pak enaknya Pak ya, nyaman melihatnya. Ya, berarti kan kita harus tahu ilmunya sehingga kita melihat taman itu betul-betul dengan ilmu, bukan hanya dengan rasa, bukan hanya sebatas zon sangkaan gitu bahwa kita melihat taman. Ya, padahal kan taman tersebut juga ada cucuknya ya Pak ya. Ada yang tentunya ada yang senantiasa mengganggu untuk sehingga bunga-bunga taman itu hancur. Maka Iwan bin Allah, insyaallah alhamdulillah jajal makasih kepada Al-Ustaz Abdul Al-Hafidz, beliau kita semua. Alhamdulillah mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Ini sebenarnya kesempatan yang sungguh luar biasa gitu ya. Beliau dengan waktu yang sangat terbatas ya, dari sela-sela kesibukan kita masih bisa bersua, masih bisa bersedia malam ini, walaupun ya seharusnya di Pangalengan ya, tetapi di masjid ini lumayan jauh ya, atau di Ciparai. Tapi insyaallah karena beliau memiliki kewajiban untuk ya thalabul ilmi, memberikan ilmu kita, sehingga mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah amal yang soleh. Dan tentunya kita semua yang menghadiri di Masjid Umum Mubarak
Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi amal soleh juga, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya, juga ya, bisa hadir di sini. Dan tentunya kepada saudaraku ya, kaum muslimin yang masih di rumah masing-masing, silakan untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba, karena kita yakini ini ada sebagai kita yakini sebagai bekal, sebagai modal ya, sebagai kaum muslimin ya, untuk nanti bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang kita berikan, kesempatan yang kita raih ini diisi dengan apa gitu ya, dijadikan dengan suasana apa gitu ya. Alhamdulillah ini Allah takdirkan kita, waktu kita diisi dengan betul-betul ya, mengkaji ya, mewadahi ilmu ya. Maka kita siapkan wadah kita, dada kita, pikiran kita, kolbu kita untuk disiram oleh air sehingga kita ayem ya, tidak ada satu kegelisahan, tetapi ada rezeki main dan belum. Maka dengan berzikir, dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Kita awali dengan ucapan basmalah pertemuan ini. Bismillah. Alhamdulillah wa subhanallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalamu ala rasulillah wa ala rasulillah wassalamu Muhammadan wa rasulullah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Iwakil dengan Allah, henti-hentinya apabila kita panjatkan puja dan puji kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya maha kehendaknya Allah, maha iradatnya Allah, maha sempurnanya Allah, maha sayangnya Allah kepada kita, sehingga hari ini kita dipilih oleh Allah untuk bisa mempelajari ilmu, untuk bisa menambah amalan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswatun hasanah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para sholihin, para syuhada, para sholihin, tentunya para ahli pengikut jejak langkah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dan insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengikuti uswatun hasanah Rasulullah SAW. Insyaallah untuk menghabiskan waktu kita di selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Al-Ustaz Abdul Ishaq Al-Hafiz. Beliau akan melanjutkan tema ataupun melanjutkan kajian kitabnya tentang Riyadhus Shalihin. Disilakan kepada Al-Ustaz waktu dan tempat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihim akhyar wa atba'ihim abrar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ya rabbal alamin. Amma ba'd. Jemaah kajian malam Ahad Masjid Mubarak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas segala karunia dan nikmatnya kita bisa kembali melanjutkan salah satu dari seri kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang mana terkumpul di dalamnya mutiara-mutiara kalam dari Rasulullah SAW
yang dipilih oleh Imam Al-Nawawi dengan salah satu temanya yaitu bagaimana mendorong kita untuk berada ataupun jadi salah satu yang layak berada di tamannya orang-orang soleh, sehingga kita yang tentu harus masuk menjadi kriteria orang soleh. Dan juga telah melewati beberapa hadis yang kurang lebih dalam kurun waktu berapa bulan bahkan tahun mungkin belakang, dan sampailah kita di bab muraqabah. Dan tentunya Rasulullah SAW juga kita hantarkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, karena dengan segala jerih payahnya, contohnya bisa menghantarkan kita selaku umatnya kepada jalan yang penuh dengan cahaya, kepada hakikat kebahagiaan, yang mana mungkin orang menganggap bahwa bahagia itu adalah ketika diberi kelebihan dengan masalah dunia. Padahal Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwa Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan kebahagiaan itu dalam kelapangan hati, keridhaan dan keyakinan. Artinya menyelaraskan hidup, yaitu tujuan hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan keseluruhan pekerjaan amalan yang mengantarkan kita kepada Allah, hakikatnya adalah dia mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Tidak ada satupun di sana yang menjerumuskan kepada kesengsaraan. Nah, namun tidak banyak yang menyadari, yang melihat dari hakikat kebahagiaan ini, sehingga kebanyakan orang menganggap bahwa kekurangan selalu dikaitkan dengan kesalahan, musibah, dan lain sebagainya. Padahal kita lihat baginda Nabi SAW bagaimana beliau hidup, bagaimana beliau memberikan contoh bahwa tidak selalu harta yang banyak, tidak selalu fisik yang senantiasa kuat itu bisa menghantarkan keridhaan kepada Allah. Sehingga beliau mencontohkan kepada contoh yang paling bawah mungkin. Kalau Rasulullah mencontohkan kita hidup mewah, tidak semua bisa hidup mewah. Kalau Rasulullah mencontohkan kita hidup berkecukupan, tidak semua kita bisa mencontoh. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan kita hidup bahkan kekurangan, sehingga sekalipun yang berkecukupan bisa menempatkan dan memposisikan diri dan merasakan kekurangan. Adapun yang kurang sudah tentu, karena memang hidupnya kekurangan. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita, bagi umat Islam di kategori manapun, di lapisan masyarakat manapun, untuk tidak mencontoh Rasulullah SAW, untuk merasakan hakikat kebahagiaan ini, yaitu dengan apa? Dengan kelapangan hati, dengan ridho kepada apa yang telah Allah tetapkan. Inilah contoh yang telah Rasulullah SAW gambarkan dalam surah Al-Hayati, dalam gambaran besar hidupnya. Insyaallah di malam yang penuh berkah ini kita akan menyambung dari salah satu pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin, di bab muraqabah, yaitu bab merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang panjang, bab yang mencakup di dalamnya bab yang memerlukan di dalamnya keimanan, yang memerlukan di dalamnya Islam. Artinya memerlukan akidah yang kuat, memerlukan syariat yang kuat, pengamalan syariat yang kuat, ibadah yang kuat. Karena tidak mungkin mempunyai sifat muraqabah, merasa diawasi Allah, tanpa kita kuat dalam ibadah. Orang yang ibadah saja tidak selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, apalagi yang tidak ibadah.
Orang yang beriman saja ini tidak selalu merasa ada dalam pengawasan Allah, apalagi bukan. Maka dari itu bab muraqabah ini merupakan suatu natijah, suatu hasil dari kekuatan iman dan kekuatan keislaman, artinya kekuatan akidah dan syariat. Maka muncullah di sana sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita membahas hadis, salah satu yang terkandung di dalamnya adalah tentang perintah dari Rasulullah SAW untuk senantiasa bertakwa ya, dimanapun. Ittaqillah di hadis sebelumnya, ittaqillah haitsu kunta watbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bil hasanah. Itu bertakwa dimanapun kamu berada. Takwa sendiri sudah sangat sering sekali kita bahas, bahkan setiap Jumat diulang-ulang, setiap Ramadan ya kita bahas. Ini adalah gelar tertinggi seorang mukmin, takwa. Sehingga 30 hari, 29 hari atau 21 bulan Ramadan ya usaha kita untuk mendapatkannya. Setiap Jumat, dari Jumat ke Jumat, usaha kita untuk meraih dari gelar takwa tersebut. Nah, dan ini lebih ditekankan, dijelaskan lagi dalam hadis yang kita sebelumnya telah bahas. Ittaqillah haitsu kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bisa dikatakan, diartikan juga takwa ini takut. Ya. Tapi Imam Ali menjabarkan secara lebih luas dari itu. Lalu juga wa'atbi' sayyi'atil hasanah. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Karena kebaikan senantiasa menghapuskan keburukan. Dan perlakukan ya, pergaulan atau perlakukan manusia dengan budi pekerti yang baik, sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Bagaimana mungkin kita mau diperlakukan oleh orang lain dengan baik, sedangkan diri kita sendiri tidak memperlakukan orang lain dengan baik? Maka jangan dimulai dengan tuntutan, mulai dulu dengan kewajiban. Kewajiban kita berakhlak baik kepada orang, maka kita akan dapat kita dibaiki oleh orang, meskipun mungkin tidak selalu. Tidak selalu ketika kita berbaik kepada orang akan dapat kebaikan lagi kepada kita, tidak selalu. Tapi Allah di sini sehingga memerintahkan kita untuk berbuat, ataupun Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk berbuat baik saja. Seperti Rasulullah SAW juga demikian, tidak pilih-pilih. Ya, Rasulullah berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada apapun. Ya. Karena Rasulullah mencakup daripada jamadat, hayawanat, ya, nabatat. Gitu. Rasulullah juga mencakup daripada hewan, tumbuhan, ataupun bahkan benda mati. Seperti yang dikisahkan bahwa Allah juga berkasih sayang kepada salah satu potongan, ya, potongan mimbar. Lalu juga Rasulullah berkasih sayang kepada tumbuhan sehingga melarang ketika perang kalau ada tumbuhan jangan dirusak. Ya. Itulah bagaimana Rasulullah berakhlak kepada semua makhluk. Dan diluluskan di dalam hadis ini adalah kepada manusia. Ya. Nah, lalu dilanjutkan dengan salah satu hadis yang tidak kalah penting itu Rasulullah SAW, atau ini hadis yang ketiga dalam hadis muraqabah. An Ibni Abbas, diriwayatkan oleh Ibni Abbas, ya, anaknya dari paman beliau, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, ya, yang mana punya peran penting sekali dalam masa awal, ya, dakwah Rasulullah SAW ketika di Mekah dan salah satu pamannya juga yang mungkin tidak seperti paman-pamannya yang lain, seperti halnya Abu Lahab, ya, ataupun juga Abu Jahal, ataupun Abu Thalib, yang mungkin dalam sejarah tidak terlalu diceritakan ya, kejelasannya. Hanya Abu Thalib punya peran penting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Tapi Abbas bin Abdul Muthalib ini punya
peran penting dalam dakwah Rasulullah. Tidak hanya dalam kehidupan tapi dalam dakwah. Ya, dakwahnya. Nah, maka ini juga dari sana ya, beliau juga mungkin mendidik anak, Abbas bin Muttalib mendidik anaknya yang juga dengan penuh kasih sayang dan nilai-nilai keislaman, sehingga anaknya pun menjadi salah satu daripada pejuang ya. Tidak hanya di medan perang, tapi banyak meriwayatkan hadis Rasulullah, yang mana beliau juga tumbuh besar di saat masa-masa emas ya Rasulullah SAW berdakwah. Nah, salah satu hadisnya adalah menunjukkan bahwa beliau begitu dekat dengan Rasulullah, beliau dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Ada Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, semoga Allah ridho keduanya, qala berkata, untuk khalqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Ibnu Abbas. Yauman, pada suatu hari, faqala, maka Rasulullah SAW bersabda. Artinya ini dikisahkan bahwa beliau sedang dibonceng oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika itu belum ada motor, mobil, ya, hanya kendaraannya adalah unta. Tapi yang dinaiki di sini menurut beberapa riwayat ini adalah bighal. Bighal itu antara kuda dan keledai. Nah, jadi agak besar seperti kuda, tapi juga agak kuat atau juga kuat dalam memanggul seperti keledai. Ya, biasanya keledai dijadikan untuk memanggul barang biasanya. Karena kalau untuk ditunggangi itu kecil, ya, tapi kadang ditunggangi juga. Hanya seringnya digunakan untuk membawa barang. Sedangkan kuda itu digunakan bisa untuk betul-betul kendaraan. Nah, maka ada yang persilangan antara kuda dan keledai yang disebut bighal. Nah, itu antara kuda dan keledai. Lalu bersabda Rasulullah SAW, ya gulam, ya, wahai gulam, artinya adalah anak. Ya, tapi di dalam bahasa Arab ini berbeda-beda. Bisa ke anak itu ya beni, ya, wahai anak, atau juga ya gulam seperti ini, ataupun ada yang lainnya juga. Hanya inilah diqah ya. Bahasa Arabnya begitu mendetail seperti bahasa Sunda. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Sunda jatuh, jatuh itu macam-macam. Ya, jatuh bisa tiko sewar, tiserelo dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ini juga sama. Dalam bahasa Arab juga demikian. Begitu detail bahasa Arab itu. Seperti ya gulam. Ya gulam ini menunjukkan bahwa ditujukan penyebutan gulam ini kepada seorang anak yang ini menjelang balik. Karena bisa jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia, wahai anak, gitu ya, itu bisa jadi anak yang masih kecil 5 tahunan dan sebagainya. Ya. Bahkan mungkin belum bisa bicara dan sebagainya itu disebut anak. Tapi dalam bahasa Arab, biasanya penyebutan dia gulam ini menunjukkan kepada menjelang, ya, remaja, menjelang balik. Nah, sehingga dikatakan dari kalangan bahwa sekitar umurnya hampir 10 tahunan. Karena kalau laki-laki rata-rata 15. Ini. Sehingga mengatakan di sini para ulama adalah sekitar umurnya 10 tahunan. Nah, ini juga Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana mendidik anak seumur itu, ya. Bahwa dalam mendidik anak seumur itu salah satu yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah senantiasa ya berbicara tentang hal-hal yang positif ataupun juga memberikan pesan-pesan, wasiat-wasiat ataupun amalan-amalan yang mudah dilaksanakan namun penting dipahami ya, untuk bekal yang berkaitan dengan akidah di sini nanti yang kesananya. Apa kata Rasulullah? Inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, ya gulam, saya ingin mengajarkan kepadamu. Wah, kalau identiknya mengajar ini apa? Mengajar kitab? Tidak. Apakah mengajar sebuah wasiat dan sebagainya? Tidak. Ternyata Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ini kalimatin, hanya kata-kata, beberapa kata. Kalimatin, beberapa kata saja. Karena kemampuan seorang anak dalam mengolah informasi masih terbatas. Sehingga Rasulullah di hadis lain bersabda,
Khatibun nas ala qadri uqulihim. Ya. Jadi apa? Ajari atau seseorang itu sesuai kadar akalnya. Kalau masyarakat desa dan masyarakat kota tentu beda. Ya. Contohnya dalam menyampaikan bab sholat. Karena apa? Kulturnya berbeda. Maka kata Rasulullah pun demikian ya. Ketika ke anak di sini, ya, Ibnu Abbas yang masih notabene masih kecil, beliau menyampaikan, saya ingin ngajarin kamu beberapa kata saja. Tidak, saya ingin mengajarkan kamu sebuah cerita, sebuah ilmu dan sebagainya, tidak. Tapi kata Rasulullah mengajarkan beberapa kata saja, sehingga si anak pun menangkap bahwa ini hal yang mudah untuk dipelajari karena hanya beberapa kata saja. Namun ini bobotnya luar biasa, ya, jika dipahami. Yaitu apa kata Rasulullah SAW? Ihfazillah yahfazuka. Ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Atau pelihara, bisa juga jaga atau pelihara. Maksudnya adalah pelihara Allah di sini adalah dengan mematuhi segala aturan dan perintahnya, ya, dan menjauhi segala larangannya. Jagalah Allah di sini maksudnya adalah menjaga diri kita untuk senantiasa melaksanakan semua kewajiban dan menjaga diri kita senantiasa menjauhi segala larangan. Lalu Rasulullah mengulangi lagi, ihfazillah tajidhu tujah. Lalu apalagi kata Rasulullah SAW, wahai anak, peliharalah Allah. Ya. Maka apa? Engkau akan menemukan Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan. Bukan di hadapan di sini, bukan makna sebenarnya. Arti makna majaz, perumpamaan, mengisyaratkan bahwa Allah dekat. Ketika kita menjaga tadi di awal menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka akan merasakan bahwa Allah itu dekat, ya, sesuai dengan bab muraqabah ini. Lalu apa lagi kata Rasulullah? Wa'lam, dan ketahuilah. Belum. Maaf. Idza sa'alta, apabila engkau meminta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Nah ini kepada anak harus diajarkan. Terkhusus tadi ya, anak yang belum balik, mengajarkan akidah sejak dini. Kalau minta kepada Allah, ya, sehingga anak akan memahami bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Sehingga ketika anak ingin sesuatu, dimulai bukan dengan merengek, tapi dengan berdoa. Ya Allah, saya ingin ini, ingin itu. Ya. Sehingga memahami bahwa ada asbab, bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu perlu sebab, ya, tidak ujuk-ujuk ada. Kalau anak memahami bahwa sesuatu itu datangnya dari orang tua, maka dia akan menuntut sampai menangisnya sampai orang tua mengabulkan. Namun ketika kita memahamkan bahwa, ya, faiza sa'alta, kalau mau minta kepada Allah, fas'alillah. Tapi ingat bahwa perlu ada asbab wal musababah. Ya. Tidak ada yang ujuk-ujuk. Ya. Kalau mau minum, bukan minta air kepada Allah untuk diturunkan ketika itu juga. Ya. Tapi minta, ya Allah, saya haus, saya ingin minum. Lalu kamu ikhtiar berjalan ke dapur atau berjalan ke dispenser. Seperti itulah contoh yang disampaikan Rasulullah SAW, ya, yang dimaksud dengan jika kamu meminta, maka minta kepada Allah. Ya. Maka kita juga mengajarkan, ya, kepada anak jika ingin sesuatu, bahwa sesuatu tersebut mintalah dulu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Lalu ajarkan juga ikhtiar, bahwa jika ingin sesuatu maka harus ada ikhtiarnya. Terkadang kan orang tua kita mengajarkan, ya, kalau mau ini harus ranking 1 ibarat. Ini juga mungkin termasuk dari satu didikan, ya, sehingga mengajarkan untuk senantiasa belajar giat. Kalau belajar giat berarti nanti ada yang akan bisa kita dapatkan.
begitulah nanti akan dipahami oleh anak bahwa sama. Ketika kita beribadah yang giat, ketika kita melakukan satu ganjaran akan ada yang tidak. Ketika sampai memahami ketika kita giat di dunia ini, maka Allah akan memberi kita ganjarannya di akhirat. Nah, itu hal-hal kecil yang dibangun sejak dininya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah SWT. Ini adalah amalan qalb, ya, hati. Nah, seperti di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, memohon pertolongan. Ini yang di amalan iyyaka na'budu, kepada engkau menyembah, ini amalan syariat, amalan jasad. Ya. Tapi iyyaka nasta'in, kepada engkau kami memohon pertolongan, maka itu adalah amalan hati. Nah, ini pun sama. Jika kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah annal ummata, jika saja suatu umat, ya, lawin istama'ta, kalau mereka semua itu berkumpul, ya, ala an yanfa'uka bisyai'in, untuk memberikan kemanfaatan kepadamu, ya, terhadap sesuatu, lan yanfa'uka bisyai'in, tidak akan, ya, mendapatkan kemanfaatan itu kecuali Allah telah menulisnya untukmu. Dan begitu pun sebaliknya. Wa ini jitama'u, dan jikalau berkumpul, ya, umat tersebut ala yadurruka bisyai'in, untuk memberikan apa? Doror, ya, doror, kejelekan, keburukan kepada kita, maka lam yadurruka illa bisyai'in, tidak akan sampai keburukan kejelekan itu kepada kita, qad katabahu Allahu alaihi, kecuali jika itu sudah ditetapkan kepada kita. Artinya sekarang kita senantiasa diliputi kekhawatiran, ketakutan, ya. Katakanlah dengan settingan wabah dan sebagainya. Jikalau itu memang sebuah settingan, ya sekarang kan, sehingga kita dihantarkan untuk takut, ya, kepada penyakit, takut kepada selain Allah. Nah, jika kita membaca ini kembali, maka kita diingatkan bahwa jikalau memang, ya, wabah, penyakit apapun itu, ya, seluruh dunia itu ditujukan untuk kita tidak akan sedikit pun, ya, terdampak, ya, keburukan itu jika memang Allah telah tetapkan. Jika Allah tidak tetapkan, tidak akan kena. Jika Allah sudah tetapkan, akan tetapkan. Nah, sehingga kita yakini bahwa jikalaupun kondisi sekarang penyakit, wabah dan sebagainya itu memang kita kena, maka jangan menyalahkan siapapun. Ya, kita yakini itu datangnya dari Allah. Ketika sembuh, itu kita yakini datangnya dari Allah. Nah, tapi tadi perlu diimbangi dan disesuaikan dengan juga seperti ini mah datangnya dari Allah, sehingga kita ibaratnya tidak ikhtiar untuk menjaga diri kita, bebas saja berkeliaran ibaratnya tanpa pengamanan, ya. Nah, kalau sekarang mungkin untuk meminimalisir memakai ataupun berpola hidup sehat yang utama. Kedua, mungkin sekarang ada protokol kesehatan dan sebagainya. Itu juga ikhtiar, ya. Bukan berarti juga sesuatu datang dari Allah benar, tapi juga tadi Allah mengajarkan kita untuk asbab wal musababah, ya. Sebab sesuatu itu ada sebab, sakit ada sebabnya, sembuh pun ada sebabnya. Ketika kita sudah berikhtiar untuk sembuh tapi ternyata Allah tidak berkehendak, maka kita telah berikhtiar, gitu. Sedangkan kesembuhan itu datangnya dari Allah. Begitupun tadi, ya, dan sebaliknya. Rafi'atil aqlam, telah diangkat pena, wajab batu suhuf, dan telah kering, ya, suhuf. Artinya bahwa ketentuan-ketentuan Allah telah ditetapkan, ya. Nah, di hadis Arba'in Nawawi, ya, itu ada hadis yang mengatakan bahwa sebelum kita dilahirkan, bahkan menurut ulama 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan, ya, diciptakan,
maka kita telah ditetapkan segala sesuatunya. Nah, ada hal-hal yang memang tidak bisa diubah-ubah sejak awalnya, ya. Tapi juga ada hal-hal yang bisa kita ikhtiarkan. Nah, maka jangan terjebak dengan pemahaman bahwa kita segala sesuatu dari Allah, maka kita nggak usah ngapa-ngapain, ikut alirannya saja. Tidak. Ada dulu kaum yang namanya Jabariyah, menganggap bahwa kebaikan, keburukan, ya, tanpa ikhtiar, tanpa apa, sebenarnya dari Allah. Ada sebaliknya juga, ya. Ada sebaliknya yang menganggap bahwa Allah segala satu gimana kita, bukan gimana Allah. Kita mau mati tinggal bunuh diri mati, kita mau hidup tinggal makan. Nah, ini salah orang. Jadi ada yang memang telah Allah tetapkan. Kita manusia mujabbar wa mukhayyar. Mujabbar artinya tidak bisa memilih dalam beberapa hal. Mukhayyar bisa memilih dalam beberapa hal. Mujabbar artinya kita tidak bisa memilih kapan kita lahir. Kita tidak bisa memilih di mana kita lahir. Dan juga kita tidak bisa memilih kapan kita wafat ataupun di mana kita. Karena itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutiba lahu ajalihi, ya. Wa rizqihi wa syaqqun asaihi. Bahkan rezeki pun sama demikian, ya, seperti halnya ajal telah ditetapkan. Jika Allah telah tetapkan rezeki itu untuk kita, maka kita sedang tidur pun datang rezeki itu kepada kita, tidak akan salah alamat. Tapi ketika kita memang bukan rezekinya, ya sedekat apapun tidak akan sampai. Nah, maka inilah bahwa tadi, ya, untuk memahami dan memastikan keyakinan kita akan berubah pada Allah ini harus dipahami bahwa kekuatan Allah yang begitu besar, ya. Tadi bahkan takdir Allah yang begitu kuat, bahkan sekalipun berkumpul untuk memberikan kita manfaat, maka tidak akan sampai kecuali itu telah Allah tetapkan. Dan sebaliknya, sekalipun seluruh umat telah berkehendak keburukan kepada kita, tidak akan sampai keburukan itu kecuali telah Allah tetapkan. Adapun di riwayat lain juga yang senada dengan ini, yaitu riwayat Tirmizi, bahwa Rasulullah bersabda, "Ihfazillah, pelihara Allah, jagalah Allah, tajidu amam." Ini sama, akan mendapatkan, kita akan mendapatkan Allah itu ada di depan kita. Nah, ini majazi sekali lagi, bukan di depan secara arah, tapi dekat dengan kita. Ta'aruf ila Allah fil rafa, ya'rifuka fi syiddah. Kenali Allah di saat lapang. Nah, ini, maka Allah akan mengenali kita di saat sempit. Terkadang kita merasa, ya, Allah dekat hanya saat kekurangan saja. Aduh, ya Allah, ini saya nggak punya ini, nggak punya ini, mengadu kepada Allah. Tapi ketika sudah punya ini, sudah itu, kadang lupa Allah. Saat ingin diterima kerja, ya, kita sampai sholat tahajud, sampai ini dan sebagainya. Tapi setelah bekerja ditinggalkan. Nah, padahal Allah mengajarkan justru, ya, saat kita lapang, saat kita bahagia, saat kita kaya, kenali Allah. Maka Allah akan mengenali kita saat sulit kita. Lalu juga di sini Rasulullah bersabda, "Wa'lam anna man akhta'aka lam yakun liyusibaka, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam anna tadarra anna an-nasra ma'a sabr, wa anna al-faraj ma'a al-karb, wa anna ma'al usri yusra." Lalu kata Rasulullah SAW hampir sama, ya, tadi bahwa tidak akan sesuatu, ya, memberikan manfaat kepada kita kecuali memang telah Allah tetapkan, dan sesuatu tidak akan memberikan keburukan pada kita kecuali telah Allah tetapkan. Dan Rasulullah SAW juga bersabda bahwa
ya, apa-apa itu, segala sesuatu, ya, itu tidak lepas dari yang namanya keuntungan di sini, nasr, kemenangan. Dan semuanya kemenangan dengan kesabaran, dan jalan keluar itu dengan kesulitan itu dengan jalan keluar, dan setiap kesulitan itu dengan kemudahan, kesempitan dengan kelapangan, dan kemudahan dengan kesulitan dengan kemudahan. Nah, artinya di sini bahkan dari katanya sendiri yang seperti dalam di sini al-usr, kata Rasulullah SAW, di sini menggunakan nakirah, ma'rifah, dengan alif lam, ma'rifah. Ma'rifah itu artinya khusus. Sedangkan yusra menggunakan nakirah. Nakirah itu umum. Dan umum ini artinya nakirah itu akar lebih dari satu. Kalau bisa kita artikan mungkin secara umum, di setiap satu kesulitan itu ada minimalnya 2 kemudahan. Bahkan bisa jadi di setiap satu kesulitan ada banyak kemudahan. Karena di sini bentuknya nakirah. Nakirah itu seperti halnya fil masjid, ar-rajulun fil masjid. Ada seorang laki-laki di masjid. Sudah seseorang yang sudah ditentukan, sudah diketahui. Ar-rajul. Tapi kalau rajulun itu laki-laki yang tidak tahu apakah bagaimana, siapa, 1 atau 2 dan sebagainya. Begitupun sama di sini. Di setiap satu kemudahan ada banyak, di setiap satu kesulitan ada banyak kemudahan. Tapi di dalam ayat yang lain dikatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dikatakan bahwa Allah menginginkan kepada seorang itu kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada seorang itu kesulitan. Tapi kok di ayat lain nama usri yusra, seolah-olah di satu sisi Allah menginginkan tidak menginginkan kesulitan, tapi di sisi lain Allah menempatkan seorang dalam kesulitan. Nah, ini ditafsirkan oleh para ulama bahwa kemudahan yang dimaksud menginginkan kemudahan di sini adalah dalam hal syariat. Ya. Karena semua syariat yang telah Allah tetapkan itu semuanya tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Ataupun yang kita kenal dengan rukun Islam yang 5. Bahkan salat pun tidak Allah SWT sulitkan sedikit pun. Kalau tidak bisa berdiri, kalau tidak bisa duduk berbaring, kalau tidak bisa berbaring dengan isyarat. Zakat juga sama. Kalau mampu zakat, kalau tidak mampu menjadi penerima zakat. Ya. Saum demikian juga sama saum. Ya. Kalau ada uzur maka bisa diqodok. Ya. Kalau tidak bisa mengqodok maka fidyah dan sebagainya. Begitupun haji, ya, haji pun disyaratkan bagi yang mampu saja. Nah, maka semua syariat itu tidak ada yang menyulitkan. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Nah, tapi dalam hal-hal tadi yang sifatnya adalah amal perbuatan, bisa jadi ada kesulitan dan kemudahan. Hanya Allah memberikan sebuah ganjaran dan gambaran bahwa tidak ada sesuatu yang sulit kecuali Allah telah menyertakan kemudahan di dalamnya. Tidak ada kesempitan kecuali Allah telah melapangkan sesuatu di dalamnya. Tidak ada kemenangan kecuali diiringi dengan kesabaran. Nah, ini Allah isyaratkan dalam hadis-hadis. Nah, ya. Jika kita melihat hadis di atas, kita akan memahami beberapa hal ya, dari hadis-hadis, 2 hadis di atas dan 1 hadis di atas, tapi ada riwayat yang lain. Pertama bahwa ya Rasulullah tadi senantiasa mengajarkannya kepada para sahabat, bahkan di segala umur. Ya. Salah satunya adalah Ibnu Abbas ini masih kecil ya, masih 10 tahun. Tapi Rasulullah telah
ajarkan hal-hal yang penting dan mudah untuk dipahami. Sehingga kita mungkin terkadang menganggap bahwa aduh, ini anak takutnya tidak paham. Ini anak umurnya masih harus hanya hiburan saja seperti apa. Rasulullah sendiri mencontohkan kepada para khadimnya ya, banyak khadimnya seperti Malik bin Anas ya. Itu sejak umur 10 tahun sama beliau ajarkan ya. Ajarkan seperti tadi taqilah, hadis taqilah juga sama ya. Itu bukan kepada seorang yang sudah berumur, tapi justru kepada anak. Nah, maka kita pun sama perlu mengajarkan anak-anak kita hal-hal yang sifatnya tadi ya. Prinsip-prinsip dalam hal akidah ya, seperti barusan. Lalu juga bahkan tidak harus juga dalam kondisi yang serius. Bahkan beberapa mengajarkan bahwa kalau ingin mengajari seseorang gitu, usia anak ya, usia mungkin laki-laki, ajak perjalanan. Nah, lalu ajari. Karena biasanya kalau di perjalanan dia akan lebih fokus dalam menerima sesuatu gitu ya. Karena dia terfokus kepada tujuan yang akan dicapai. Maka ajari bisa seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu juga dari yang sini kita bisa belajar, bisa memahami peliharaan Allah, yaitu memelihara dari perintah-perintah dan larangan-larangannya, serta berhati-hati terhadap dua hal. Maka Allah akan menjaga. Apa maksud dari menjaga Allah? Allah akan menjaga kita, akan menjaga dari dunia, agama, keluarga dan akhirat kita. Artinya akan menjamin, menjaga di sini. Dunia kita akan dijamin oleh Allah. Artinya dijamin tidak selalu dilebihkan sekali lagi dalam materi, tapi dicukupkan, dilapangkan. Kalaupun sulit Allah lapang, kalaupun sedang sulit Allah lapangkan, sehingga kita tidak merasa kesulitan. Ya, Rasulullah seumur hidupnya hanya 3 kali dikatakan kenyang ya. Tapi Rasulullah tidak pernah terlihat banyak mengeluhnya ataupun sulitnya ya. Bahkan kata sahabat, ma'aksaru mar'aitu ahadan, saya tidak pernah melihat seseorang yang paling banyak senyum ketika Rasulullah SAW. Artinya apa? Beliau selalu memposisikan diri sebagai orang yang bahagia. Artinya hatinya selalu lapang. Padahal tadi bahkan pernah juga mungkin saya ceritakan suatu ketika Rasulullah sampai gitu, dengan Sayyidina Umar dan Abu Bakar, saking nggak punya apa-apanya, lapar gitu. Yaudah kita bersilaturahim, kita berkunjung ke rumah sahabat yang diperkirakan punya makanan. Sampai seperti itu. Tapi Rasulullah tadi tidak pernah menggambarkan dirinya orang yang sengsara, bahkan selalu menggambarkan dirinya orang yang bahagia. Nah inilah yang karena Rasulullah melaksanakan prinsip ini, yaitu menjaga Allah, memelihara Allah, artinya memelihara segala perintah dan larangannya. Maka Allah pun menjaga dunianya yang pertama, yaitu senantiasa dilapangkan hatinya sehingga menerima segala keputusan Allah, senantiasa dimudahkan dalam ibadahnya. Karena ada juga orang yang sulit ibadahnya, tapi kuat fisiknya, banyak hartanya, tapi ternyata memang tidak Allah hadirkan gitu ya kemudahan dalam beribadah tersebut ya, bahkan tidak menjamin. Kaidah mengatakan al-qurbu hijab, bahkan kedekatan itu bisa menjadi penghalang. Mungkin yang jauh justru mungkin biasanya yang datang berjamaah di masjid, tapi yang dekat tidak menjamin gitu. Sehingga tadi bahwa jaminan Allah di dunia itu salah satunya dengan kemudahan kita dalam beribadah ya, hidayah, diberikan hidayah oleh Allah SWT. Lalu juga dijamin oleh Allah agamanya, ini termasuk di dalamnya, dan juga keluarganya. Disolehkan anaknya, disolehkan istrinya, itu sudah cukup bahkan lebih. Bahkan sekalipun mungkin hartanya banyak, tapi kalau mendapati daripada istrinya yang tidak soleh atau anaknya yang tidak soleh, maka yang ada adalah gusar gitu, kegusaran yang ada, bukan ketenangan. Ya. Tapi jika kita pun hidup ya, dengan kecukupan,
ataupun dengan seadanya, jika diberikan istri soleha, anak soleh dan soleha, maka itu sudah lebih dari cukup ya kesenangan di dunia. Maka ini termasuk dari dicukupkan oleh Allah keluarganya. Nah, lalu yang dimaksud dengan umat di sini adalah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi juga dikatakan dalam hadis ya, rahmatul alam diangkat penahnya. Ya, artinya adalah ketentuan-ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Lalu jafatus suhuf, kertas-kertas yang telah kering. Maksudnya adalah semua catatan yang ada di dalam dunia semesta ini, ya, yaitu sebagaimana yang tertera di dalam Lauh Mahfuz. Ya. Nah, ini tentang takdir ya, kebanyakannya adalah tentang takdir Allah. Namun ya Allah berkehendak juga untuk menghapus serta menetapkan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di hadis riwayat yang lainnya juga mengenal Allah. Artinya di sini adalah mendekat dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita senantiasa mendekat dan taat pada Allah taala dalam keadaan lapang, yang banyak rezeki atau badan sehat, maka Allah juga akan memberikan pertolongan kita saat sukar dan sakit. Ya. Artinya kita banyak menemukan orang yang seketerbatasan apapun tetap Allah berikan kenikmatan ibadah, karena dianggapnya ibadah itu nikmat. Maka semakin Allah berikan waktu, semakin dinikmati. Maka bisa jadi sakit itu bagi orang yang taat pada dekat pada Allah itu sebuah kenikmatan dalam bentuk sakit tersebut. Karena dengan sakit dia terbatas dalam melakukan aktivitas sehingga khusus lebih banyak ya kepada Allah. Nah, juga dikatakan an-nasru ma'as-sabr, pertolongan Allah beserta kesabaran. Jadi apa? Setiap pertolongan Allah itu maka tidak mungkin kecuali diraih dengan kesabaran. Terkadang kita terburu-buru dalam sesuatu, merasa bahwa mana ini pertolongan Allah. Kita menuntut mana ini pertolongan Allah, mana pertolongan Allah. Sedangkan usaha kita sendiri belum layak, belum patut untuk mendapatkan kesabaran kita sendiri, belum sampai kepada sabar yang memang akan mendapatkan pertolongan pada Allah SWT. Lalu kelapangan beserta kesusahan dan juga kelonggaran. Jadi sesulit apapun kita menghadapi keadaan, yakini bahwa akan ada masanya kita dimudahkan masa kemudahan. Kalau tidak di dunia ini, maka di akhirat. Jadi itulah sabar tiada batasnya. Sekalipun kita sabar sampai wafat, sampai meninggal, maka ganjaran kesabaran itu ada di akhirat. Jadi jangan pernah menganggap bahwa apa yang kita lakukan, kesabaran yang kita jaga dan laksanakan itu tidak menghasilkan apa-apa. 1 tahun aduh sabar, 2 tahun sabar, 3 tahun sabar, merasa bahwa kita tuh sepertinya sudah usaha, seperti kalau contohnya dalam harta sudah dagang ibaratnya, sudah karyawan, sudah apa gitu, tapi kok sepertinya merasa kurang saja. Nah itu harus terus disabari. Karena ada kalanya mungkin nanti Allah berikan kemudahannya dengan pertolongannya, kemenangannya dengan dibukakannya pintu rezeki. Atau kalau terus ternyata kita semasa hidupnya sabar terus dalam masalah rezeki, maka Allah nanti akan siapkan pertolongan dan kekayaannya itu di akhirat. Ya. Nah maka inilah arti dari Inna nasra ma'as-sabr. Sebenarnya kemenangan pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Sekalipun tidak di dunia, insya Allah di akhirat. Maka tidak ada rugi bagi orang mukmin itu ya. Bagi orang muslim tidak ada yang namanya rugi. Jika mana sudah berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rugi. Karena jika Allah tidak di dunia, maka di akhirat Allah sudah
siang. Nah, ini hadis ya salah satu dari hadis yang sangat penting agar kita senantiasa merasa diawasi dengan Allah. Lebih luas ya, diawasi di sini bukan hanya merasa bahwa hanya masalah gerak-gerik saja, tapi terlebih dari itu dalam meyakini sesuatu, ya, dalam menjaga keyakinan kita, dalam menjaga prasangka kita. Karena ini tadi banyak sekali berkaitan dengan kita. Karena merasa diawasi oleh Allah berarti kita harus merasa dekat dulu dengan Allah. Merasa dekat dengan Allah di sini tadi sudah ya. Ihfazillah tajidu amamak. Pelihara Allah maka kamu akan merasa Allah itu selalu di hadapan kamu. Nah ini cara menghadirkan dari rasa muraqabah tersebut ternyata adalah dengan memelihara, menjaga Allah SWT. Apa maksud dari menjaga melihara itu? Adalah dengan melaksanakan dari perintah-perintahnya, menjauhi dari larangan-larangannya. Tidak ada yang lain-lainnya. Prinsipnya hanya itu. Jadi terkadang kita bingung dengan rumus. Ini rumusnya harus seperti apa? Padahal rumus dasarnya adalah kewajiban dan larangan. Intinya itu saja. Begitupun kita mungkin terkadang terjebak ya oleh ini masalah akidah juga. Ada yang namanya kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu bentuknya karamah ataupun yang lain sebagainya. Kalau kita lihat para nabi mendapatkan mukjizat, tidak ada cara lain dan tidak ada cara khusus selain daripada itu pemberian Allah. Dan Allah beri karena statusnya sebagai nabi pertama, dan Allah jadikan nabi karena ibadahnya yang luar biasa. Nah terkadang manusia kita ada seolah-olah ingin jalan pintas, ya. Seperti apa? Banyak ya, melakukan hal-hal yang terlarang, atau bahkan dalam hal-hal yang kita tidak pahami ya, seperti masalah ingin mungkin banyak kalau di sebagian masyarakat yang punya kultur seperti kesaktian gitu ya. Kalau para nabi kan ada mukjizat, tapi orang-orang soleh juga ada, bisa jadi namanya karamah. Seperti halnya Sayyidina Umar yang bisa mengetahui keadaan atau mendengar, beliau di Madinah tapi mendengar ya, dan bisa memberi instruksi pasukannya yang di Syam. Itu kelebihan. Tapi tidak ada cara khusus yang dilakukan oleh Sayyidina Umar untuk mendapatkan itu, tidak. Tapi Sayyidina Umar tekun beribadah dan sesuai dengan ajaran ya kewajiban dari Allah dan larangannya itu saja. Terkadang kita ya ingin cepat kaya. Kalau dulu ramai dengan apa? Adanya ingin cepat sembuh dan sebagainya. Cara instan, tapi caranya tidak baik. Padahal mendapatkan apapun itu, ya, termasuk di sini adalah mendapatkan sifat muraqabah adalah dengan menegakkan prinsip-prinsip dasar agama kita, yaitu beribadah kepada Allah dan menjauhi larangannya. Setelah itu Allah akan bukakan apapun yang kita mau. Ya. Nah, ini Allah dan jemaah Sidul Mubarak yang bisa kita kaji pada malam ini satu hadis yang begitu dalam, begitu penting ya kita tanamkan dalam diri kita agar kita tadi bisa mencapai level muraqabah, mencapai level bagaimana merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, level bagaimana tidak ada lagi kekhawatiran hidup kecuali kita khawatir tidak bisa ibadah kepada Allah, tidak ada kekhawatiran hidup kecuali khawatir kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari hadis ini adalah menghilangkan ya ketakutan kita, kekhawatiran kita kecuali ketakutan kepada Allah, menghilangkan ketergantungan kita kecuali ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku lupa ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, pilih langsung. Ada yang bertanya tentang muraqabah itu, silakan 5 menit.
sebelum ditutup. Alhamdulillah. Jadi pembukuan pada Ustaz, alhamdulillah sedikit untuk bisa mengambil apa yang Pak Ustaz sampaikan tentang luar biasa ini, hadis ini. Kalau kiranya terwujud realisasikan di dalam kehidupan, tentunya masalah, musibah dan segala macam itu kita yakini sangat sedikit gitu ya. Bagaimana musibah banjir, bagaimana musibah gempa dan sebagainya, karena akan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala gerak kita dari. Dan tentunya alhamdulillah kita dijelaskan tentang kalau tidak dijelaskan kita senantiasa suka salah kaprah gitu. Tadi ada bahasa tentang jaga Allah, maka Allah dijaga gitu. Masa Allah dijaga gitu. Ternyata dijelaskan juga bahwa menjaga Allah itu menjaga daripada apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya. Orang-orang yang tadi orang-orang yang sebelumnya bahasa-bahasa seperti itu masa dulu Allah guru jaga jenama Islam. Kita juga insya Allah kita harus bisa menjaga kesabaran kita dan kesulitan. Biasanya kita padahal masalah itu kita berhasil, tapi karena kesabaran kita sudah terjaga, padahal mau satu lagi itu Allah. Karena kita tidak tahu, ini hanya mungkin menganalogikan gitu ya. Kalau satu lagi kita akan berhasil, tetapi karena kita tidak sabar, maka sebaliknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa diambil saripatinya, ilmunya, dan tentunya dalam diwujudkan di dalam kehidupan kita, yaitu tentang muraqabah. Aku lupa lihat wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.